Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah siap ya mengikuti pembelajaran fisika hari ini? Nah, karena hari ini adalah pertemuan pertama kita, maka terlebih dahulu perkenalkan, nama Ibu Lisda Lisnawati. Ibu mengampu mata pelajaran fisika. Jadi selama setahun ke depan kita akan ketemu di mata pelajaran fisika. Nah, mungkin fisika itu apa sih, membahas tentang apa sih ya? Nah, di SMP tentunya kalian sudah belajar mata pelajaran IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Nah, fisika itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam tersebut. Nah, lebih lengkapnya di sini, fisika itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Jadi sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan mempelajari benda bergerak, benda jatuh, kemudian terjadinya pelangi, dan lain sebagainya. Kemudian fisika juga merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari mengenai sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Adapun fisika itu merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif, yaitu berupa metode ilmiah. Nah, itu mungkin sekilas mengenai fisika ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu besaran dan satuan. Nah, di SMP kalian sudah pernah belajar besaran dan satuan ya. Nah, mungkin hari ini kita akan mereview sebagian ya dari materi yang sudah kalian pelajari di SMP dulu, dan tentunya ada beberapa materi tambahan. Nah, untuk kompetensi dasar ini ada 2, 3.1 menerapkan prinsip pengukuran, dan 4.1 mengukur besaran-besaran fisik dan menghitung konversi satuan. Kemudian tujuan pembelajaran di sini, yang pertama untuk mengklasifikasikan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Yang kedua, menentukan dimensi dari suatu besaran turunan. Ketiga, mengkonversi satuan dari suatu besaran. Dan yang terakhir, menuliskan bilangan hasil perhitungan dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, langsung saja. Yang pertama, pengertian dari besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Dan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Contohnya di sini, Bara mengukur kolam ikan yang panjangnya 580 cm. Nah, di sini mana yang merupakan besaran? Tentunya yang merupakan besaran adalah panjang ya. Dan satuannya adalah sentimeter. Dimana di sini panjang itu bisa diukur, bisa dinyatakan dengan angka. Ini angkanya 580 ya. Dan satu lagi, besaran itu selalu memiliki satuan. Dan tadi satuannya adalah sentimeter. Nah, sekarang besaran-besaran itu ada beberapa macam. Yang pertama, pembagian besaran berdasarkan satuannya. Nah, besaran ini terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, atau yang kita kenal sebagai satuan internasional atau disingkat SI. Dan yang kedua ada besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya merupakan turunan dari besaran pokok. Nah, yang pertama untuk besaran pokok. Nah, ini ada 7 ya untuk besaran pokok. Ada panjang, ada massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah molekul zat. Yang masing-masing memiliki satuan SI-nya ya, bisa kalian lihat sendiri, dan juga memiliki lambang satuan.
Nah, selain yang 7 tadi, di sini ada besaran pokok tambahan ya, di mana besaran pokok ini tidak memiliki dimensi, berbeda dengan yang 7 tadi memiliki dimensi. Apa saja itu? Nah, ada sudut datar dan sudut ruang. Nah, yang kedua besaran turunan. Untuk besaran turunan, tadi kan udah disebutkan ya, besaran pokok itu ada 7, tambahannya ada 2. Nah, selain yang itu, yang 7 tadi ya dan 2 tadi, maka berarti termasuk ke dalam besaran turunan. Jadi sangat banyak sekali ya untuk besaran turunan. Di sini contohnya ada kecepatan. Kecepatan itu jarak dibagi dengan waktu, sehingga di mana jarak itu satuannya meter dan waktu itu satuannya second. Sehingga kecepatan itu memiliki satuan SI meter per second. Ada lagi contoh besaran turunan yang lainnya adalah percepatan. Percepatan itu persamaannya kecepatan dibagi dengan waktu. Untuk kecepatan satuannya meter per second dan waktu itu satuannya second. Sehingga percepatan itu memiliki satuan SI meter per second kuadrat. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri ya untuk besaran turunan yang lainnya. Nah, sekarang besaran berdasarkan arah. Nah, sama ada 2 juga. Yang pertama, itu ada besaran skalar. Adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau besar saja dan tidak memiliki arah. Contohnya, ada energi, volume, luas, suhu, dan lain-lain. Yang kedua ada besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki besar atau nilai dan juga arah. Contohnya apa saja? Di sini ada kecepatan, percepatan, ada gaya, ada momentum, dan lain-lain. Itu jenis-jenis besaran. Sekarang ke satuan. Nah, untuk satuan itu sendiri ada beberapa macam. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang diakui secara internasional. Contohnya ada meter atau sentimeter untuk satuan panjang. Kemudian ada kilogram atau gram untuk satuan massa. Dan second atau detik untuk satuan waktu. Ada juga satuan tidak baku, yaitu satuan yang tidak diakui secara internasional. Contohnya di sini ada depa, hasta, jangkal, kaki, dan langkah. Nah, ini untuk satuan tidak baku untuk depa, jengkal, dan hasta, di mana pengukuran dengan menggunakan satuan ini menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Kemudian ada lagi sistem satuan. Yang pertama sistem metrik. Ada MKS, ada CGS. MKS itu meter, kilogram, second. CGS itu sentimeter, gram, second. Adapun sistem matriks yang MKS ini dijadikan sebagai sistem internasional atau SI, yaitu satuan yang diakui dan digunakan secara internasional yang muncul akibat perjanjian internasional pada tahun 1960. Dan untuk sistem non-metrik atau sistem British, contohnya yaitu ada liter, inci, ons, dan sebagainya. Nah, itu macam-macam satuan. Nah, untuk satuan itu sendiri memiliki prefiks ya, awalan dalam SI-nya beserta kelipatannya. Di sini ada beberapa ya. Ada tera, ada giga, mega, kilo, dan seterusnya. Masing-masing awalan itu memiliki simbol ya. Tera simbolnya T, di mana tera itu merupakan kelipatan dari 10 pangkat 12. Nah, ini contoh penggunaannya seperti ini ya. Misalkan di sini mega. Nah, mega itu simbolnya M besar, di mana mega itu merupakan kelipatan dari 10 pangkat 6 atau 1 juta. Nah, ini contohnya di sini ada 5 M watt. M watt berarti 5 megawatt ya. Nah, tadi 1 mega itu sama dengan merupakan kelipatan 1 juta, berarti 5 megawatt itu sama dengan 5 juta watt.
Nah, ada lagi misalkan kilo ya. Kilo ini simbolnya itu K kecil, dan kilo itu merupakan kelipatan dari 10 pangkat 3 atau 1000. Sehingga ini 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 3 atau 1000 meter. Nah, itu penggunaan untuk awalan satuan. Nah, kemudian tadi Ibu menyinggung dimensi ya. Nah, ini dimensi ini adalah simbol dari suatu besaran. Jadi tiap besaran itu memiliki dimensi ya. Nah, ini dimensi dari besaran pokok. Panjang dimensinya itu L besar, massa itu satuannya M besar, dan seterusnya ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini untuk dimensi itu ada lambangnya ya, yaitu tanda kurung siku seperti ini. Ini untuk besaran pokok. Nah, untuk dimensi itu sendiri memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, dimensi dapat mengungkapkan kesetaraan dan kesamaan dari dua besaran. Misalkan energi dengan usaha itu memiliki dimensi yang sama. Berarti dua besaran tersebut bisa dikatakan setara. Yang kedua, dimensi bisa meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan fisika. Yang ketiga, dengan dimensi kita bisa menentukan satuan dari besaran turunan berdasarkan analisis dimensi. Dan yang terakhir, dimensi bisa membuat besaran turunan dari suatu besaran pokok. Itu beberapa kegunaan dari dimensi. Nah, ini contoh soal untuk menentukan dimensi dari suatu besaran turunan ya. Tadi sudah diperlihatkan dimensi dari besaran pokok. Nah, ini menentukan dimensi dari besaran turunan. Contohnya di sini tentukan dimensi dari besaran kecepatan dan percepatan. Nah, yang pertama untuk kecepatan. Nah, setidaknya untuk menentukan dimensi ini kita tahu persamaannya ya, atau minimal satuannya. Nah, untuk kecepatan kita tahu persamaannya itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Dan kita tahu jarak itu satuan SI-nya meter, dan waktu itu satuan SI-nya adalah second. Kemudian dilihat dari tabel yang besaran pokok tadi, dimensi dari meter ini adalah L besar, dan dimensi dari second ini adalah T besar. Nah, kemudian setelah ini kita pindahkan T yang di bawah ini ke atas ya. Nah, sehingga pangkatnya itu berubah tanda menjadi negatif. Nah, ini ya. Sehingga dimensi dari kecepatan itu adalah L T pangkat min 1. Sekarang contoh yang kedua adalah percepatan. Percepatan itu satuannya persamaannya kecepatan dibagi dengan waktu. Kecepatan satuannya meter per second, waktu satuannya second, sehingga satuan percepatan tadi meter per second kuadrat. Kemudian dari tabel yang tadi besaran pokok ya, meter itu memiliki dimensi L besar dan second itu T kecil, sehingga kalau second kuadrat berarti dimensinya T kuadrat. Kemudian ini T yang di bawah kita pindahkan ke atas, sehingga dimensinya sehingga pangkatnya itu berubah tanda jadi negatif, sehingga percepatan itu memiliki dimensi L T pangkat min 2. Nah, itu contoh penentuan dimensi dari besaran turunan. Konversi sekarang ya. Konversi itu mengubah satuan dari satu satuan ke satuan yang lain. Nah, yang pertama untuk konversi satuan massa. Nah, ini untuk standar satuan massanya ya. Ada ton, kuintal, gram, ons, dan sebagainya. Langsung saja contohnya ini mengkonversi 5 kg ke ons. 5 kg ke ons. Nah, kita tahu 1 ons itu sama dengan 0,1 kg. Artinya kalau dari ons ke kilogram berarti tinggal dikali 0,1.
kebalikannya kalau dari kilogram ke ons, maka tinggal dibagi 0,1. Berarti sini kalau tadi 5 kg ke ons, berarti kilogram ke ons, berarti dibagi ya. Berarti 5 dibagi dengan 0,1. 5 dibagi 0,1 itu sama dengan 5 kali 10, sehingga hasilnya 50 ons. Selanjutnya konversi satuan panjang. Nah, ini untuk tangga konversi satuan panjang ya, dari kilometer ke milimeter, dimana setiap turunnya itu untuk satu kali turun dikalikan 10, kalau turun 2 tangga berarti 100 dan seterusnya ya. Kebalikannya kalau naik tangganya itu dibagi 10, kalau naiknya 2 kali berarti dibagi 100 dan seterusnya. Nah, contohnya di sini 10 km berapa meter? Nah, ini kilometer berarti ke meter. Nah, kita lihat ke tangga, kilometer ke meter berarti turun ya. Nah, turunnya berapa kali? Kita hitung kilometer ke hektometer 1 kali, 2 kali turun dekameter, dan yang terakhir ke meter. Jadi ada 3 tangga menurun. Kalau misalkan tadi kalau menurun 3 kali berarti dikali 1000. Berarti 10 kali 1000 itu adalah 10.000 meter. Itu untuk konversi satuan panjang. Kemudian untuk satuan waktu, nah ini 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik, 1 jam itu 3600 detik. Nah, berarti sini 5 jam berapa menit ya? Berapa detik ya? Nah, ini kita masukkan saja. Kalau misalkan 1 jam tadi kita tahu ya, 1 jam itu ke menit 60 menit, berarti tinggal 5 jam itu dikali 60. Nah, kalau ke detik 1 jam itu 3600, berarti 5 jam itu 5 kali 3600. Sehingga hasilnya di sini 5 kali 60 itu 300, 5 kali 3600 itu 18.000. Jadi 5 jam itu setara dengan 300 menit dan setara dengan 18.000 detik. Nah, contoh lain dari konversi yang lebih kompleks ya, di sini ada 54 km per jam sama dengan berapa meter per second. Jadi ini mengubah satuan dari kecepatan ya. Caranya bagaimana? Nah, di sini kilometer berarti kita ubah ke meter. Nah, ini kilometer kita tahu ya, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, dan 1 jam itu sama dengan 3600 second. Sehingga 54 kali 1000 itu 54.000 dibagi 3600, sehingga hasilnya 15 meter per second. Nah, yang terakhir ini notasi ilmiah ya. Apa sih notasi ilmiah itu? Nah, notasi ilmiah itu adalah penulisan hasil perhitungan fisika menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, notasi ilmiah ini dari suatu bilangan itu bisa dituliskan sebagai berikut. Nah, ini bentuk umumnya A kali 10 pangkat N. A itu menunjukkan A menunjukkan bilangan pokok ya, bilangan pokok. Di mana nilai A ini antara 1 sampai dengan 10. Maaf, ini harusnya 1 lebih kecil dari sama dengan A lebih kecil dari 10. Jadi nggak pakai sama dengan ya. Ini. Jadi nilai A itu ingat tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh lebih dari 10. Contohnya untuk penulisan notasi ilmiah di sini ada 5 kali 10 pangkat min 10 dan 4,8 kali 10 pangkat 12. Nah, 5 ini yang menunjukkan sebagai bilangan pokoknya atau A, dan ini min 10-nya sebagai nilai N-nya, dan 4,8 ini sebagai bilangan pokok atau A-nya, dan 12 ini menunjukkan nilai orde atau pangkatnya. Sekarang kita ini ya, menjelaskan bagaimana menuliskan hasil perhitungan
sesuai aturan notasi ilmiah. Yang pertama di sini 0,08 meter. Nah, yang pertama kita harus tentukan dulu A-nya berapa atau bilangan pokoknya berapa. Tadi ingat bentuk umumnya tadi A kali 10 pangkat N. Berarti kita harus menentukan dulu nilai A-nya. Dan nilai A itu ingat antara 1 sampai 10. Berarti kalau dari sini A-nya itu berapa ya? Nah, A-nya itu adalah 8. Antara 1 sampai 10. Berarti nilai A-nya 8. N-nya berapa ya? Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini tadi 8 ya bilangan pokoknya atau A-nya. Nah, ini pangkatnya itu negatif 2. Nah, kenapa negatif? Nah, yang pertama ini negatif karena nilai bilangan ini kurang dari 1. Kurang dari 1. Berarti kalau bilangannya kurang dari 1 itu selalu pasti pangkatnya negatif. Nah, ini terus pangkatnya kenapa negatif 2? Nah, ini karena pada bilangan ini ada 2 angka di belakang koma, yaitu 0 dan 8. 0 dan 8. Ini ya. Atau di sini komanya mundur 2 kali ke sebelah kanan melewati angka 0 dan 8. Nih 0 sebelah kanan 0, koma lagi. Jadi ada mundur komanya 2 kali ya. Untuk yang 8 ini bisa kita tuliskan 8 saja. Tidak usah pakai koma 0. Nah, itu contoh soal yang pertama. Yang kedua, 0,00072 kg. Nah, ini bilangan pokoknya 7,2. Karena ingat ya, antara 1 sampai 10. Tidak boleh kurang dari 1, tidak boleh lebih dari 10. Jadi yang benar A-nya adalah ini ya, 7,2. Terus kenapa ini pangkatnya negatif? Tadi karena 0,0072 ini kurang dari 1. Dan kenapa pangkatnya negatif 4? Nah, karena komanya mundur 4 kali melewati angka 0, 0, 0, dan 7. Nah, ini kan tadi komanya di belakang 7 ya. Maka ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 angka, makanya pangkatnya negatif 4. Soal yang ketiga, 24.000 km. Nah, ini bilangan pokoknya atau A-nya adalah 2,4. Tidak boleh 24 ya, karena lebih dari 10. Terus pangkatnya ini 12. Kenapa? Ini positif ya, karena 2400 ini angkanya lebih dari 1. Dan kenapa 12? Karena bilangan jumlah angka setelah angka 2 itu ada 12 angka. Di sini kan angka bilangan A-nya 2, berarti ini 2, nah angka setelah 2 ini semuanya ada 12, sehingga pangkatnya itu adalah 12. Nah, seperti itu contoh dari penulisan notasi ilmiah ya. Nah, mungkin itu materi yang dibahas di pertemuan ini ya. Sebelum mengakhiri, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Nah, tugas yang pertama di sini membuat 7 besaran turunan beserta satuannya. Tadi sudah 2 yang disebutkan, kalian cari sendiri yang lain ya. Ini bisa dibuat dalam bentuk tabel. Nah, yang kedua menentukan dimensi dari 3 besaran, ada masa jenis, gaya, dan usaha. Kemudian mengkonversi nilai satuan. Dan yang terakhir menuliskan bilangan dalam bentuk notasi ilmiah seperti yang sudah tadi contohkan. Untuk materi pertemuan berikutnya di sini ada pengukuran, ada cara pembacaan hasil pengukuran khususnya untuk mikrometer skrup dan jangka sorong, dan juga ada angka penting. Jadi kalian bisa baca-baca terlebih dahulu ya. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan ya pada pertemuan hari ini. Kalau misalkan ada materi yang kurang paham, bisa kalian tanyakan langsung via WA group yang sudah kalian masuki, dan juga nanti hasil tugas latihan tadi ya yang harus dikerjakan
itu bisa kalian storekan via link yang sudah di share di grup ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.